Lenyapkan kebodohan bersama Maha Kuasa, belajar jadi menyenangkan. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang memiliki jarak tetap terhadap satu titik acuan atau titik pusat. Itu definisinya. Perhatikan bahwa lingkaran itu adalah satu bentuk bangun pada bidang datar, ya, bangun datar yang dia terdiri dari satu titik pusat. Kemudian titik pusat ini dikelilingi oleh titik-titik yang kesemua titik itu memiliki jarak yang tetap terhadap titik pusat tadi, di mana titik-titik itu membentuk lingkaran dan membentuk garis melengkung yang secara utuh mengelilingi titik pusat tersebut. Tapi ingat, syaratnya jarak dari titik-titik itu masing-masing titik kepada titik pusat adalah sama. Yang itu adalah radius, kita sebut nanti kita kenal dengan radius. Titik pusat lingkaran dilambangkan dengan O adalah titik acuan yang memiliki jarak sama ke seluruh titik di keliling lingkaran atau disebut juga sebagai pusat lingkaran. Perhatikan titik O di gambar itu adalah sebagai titik pusat lingkaran. Tapi identifikasinya atau penulisannya tidak harus dengan O, karena setiap lingkaran hanya memiliki satu titik pusat. Maka titik pusat ini menjadi identitas dari sebuah lingkaran. Misalnya titik pusat itu adalah titik A, maka lingkaran itu bisa disebut sebagai lingkaran A. Kalau titik pusatnya ditulis dengan O, maka lingkaran itu bisa disebut sebagai lingkaran O. Perhatikan bahwa pada setiap lingkaran hanya ada satu titik pusat dan kemudian ada garis melengkung yang mengelilingi titik pusat tersebut secara utuh, di mana jarak dari setiap titik pada garis melengkung itu kepada titik pusat adalah sama. Radius atau jari-jari dilambangkan dengan R adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik di keliling lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Setiap lingkaran ini bisa memiliki banyak sekali radius. Pada setiap titik yang ada di keliling lingkaran, jika ditarik garis lurus menuju titik pusat, maka garis itu disebut R atau radius atau jari-jari. Kita bisa mengingatnya dengan membayangkan sebuah roda sepeda, di mana jari-jari sepeda disebut jari-jari adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat di tengah ke satu titik di sekeliling lingkaran. Diameter atau garis tengah dilambangkan dengan D, adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik di keliling lingkaran melalui titik pusat. Perhatikan bahwa ada dua titik, kalau kita lihat di gambar itu ada titik A dengan B yang kemudian dihubungkan dengan garis berwarna merah A garis AB, dan garis AB itu melalui titik pusat O. Jadi garisnya adalah garis AOB, maka karena dia merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di keliling lingkaran dan garis itu melewati titik pusat, maka garis AOB disebut garis tengah atau diameter. Demikian juga misalkan dari titik C kita tarik garis menuju O dan kemudian kita tarik garis menuju D, maka garis COD atau kita sebut DOC juga bisa, itu adalah merupakan garis tengah juga atau diameter. Kenapa? Karena dia merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di keliling lingkaran, yaitu titik D dengan titik C, dan garis tersebut melewati titik pusat. Pada setiap lingkaran bisa terdapat banyak sekali diameter, tergantung posisi titik yang
diambil untuk menghubungkannya. Yang jelas ada dua titik pada sisi lingkaran yang dihubungkan dengan garis lurus, dan garis lurus itu tepat melewati titik pusat atau O. Tapi kalau dia tidak lurus, dia belok, misalnya garis AOC, maka itu tidak bisa disebut sebagai diameter. Nah, satu yang perlu kita ingat bahwa diameter itu panjangnya selalu 2 kali panjang radius. Kita lihat misalnya garis AO itu adalah radius, sama dengan garis OC itu adalah juga radius dari lingkaran, dan garis OB itu juga adalah radius, garis OD juga radius. Maka kita lihat garis AO yang satu radius dihubungkan dengan garis OB yang juga radius, dan itu karena dua garis itu berhubungan dan menjadi satu garis lurus yang melewati titik pusat dan menghubungkan garis titik A dan titik B, maka dia disebut diameter. Kita bisa lihat panjangnya itu sama dengan 2 kali panjang radius. Tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran, tapi tanpa harus melalui titik pusat lingkaran. Jadi hampir sama dengan diameter tadi, tetapi dia tidak harus melewati titik pusat. Kalau dia melewati titik pusat disebut diameter. Kalau garisnya tidak melewati titik pusat disebut tali busur. Contohnya dalam gambar di samping adalah garis DE. Tetapi bukan hanya garis DE yang bisa kita sebut sebagai tali busur, tetapi juga misalnya seandainya titik D kita hubungkan dengan titik B dan garis itu tidak melewati titik pusat menjadi garis DB, maka itu bisa disebut sebagai tali busur. Kenapa? Karena dia tidak melewati titik pusat, dia menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran, sehingga dia menjadi tali busur. Sekarang mari kita perhatikan garis CO yang merupakan radius dari lingkaran. Kalau kita sambungkan dengan garis OF ke F ya, OF jadi menjadi garis CF, maka itu adalah disebut sebagai diameter, seperti juga garis AD. Kenapa? Karena memang dia menghubungkan antara 2 titik di keliling lingkaran, yaitu titik C dan titik F, tetapi dia garis lurus melalui titik pusat, sehingga dia disebut sebagai diameter. Sama juga dengan AB ya, maka dia disebut titik diameter. Kenapa? Karena melewati titik pusat. Tapi kalau DB, DE, AC itu tidak melewati titik pusat, maka dia disebut tali busur. Begitu juga misalnya kita tambahkan garis dari titik A ke titik C, maka kita dapatkan garis AC itu adalah menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran tanpa melewati titik pusat. Tapi dia syaratnya harus dihubungkan dengan garis lurus, bukan garis belok-belok ya, tapi garis lurus, maka dia disebut tali busur. Juring. Apa itu juring lingkaran? Juring lingkaran adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Kita lihat di gambar, itu adalah area yang diarsir atau yang dibatasi oleh 2 jari-jari, yaitu jari-jari AO dan jari-jari OB. Kemudian dibatasi oleh busur AB. Jadi sehingga membentuk AOB dibatasi dengan busur AB. Nah, itulah yang disebut dengan juring. Dia bukan bentuk segitiga, tapi seperti segitiga, tetapi di salah satu sisinya adalah lengkung. Ya, yang merupakan bagian dari busur lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang terbentuk oleh 2 jari-jari lingkaran
dan puncaknya menghadap ke titik pusat lingkaran. Ini kita bahas sedikit ya. Tadi kita sudah masuk ke dalam pembahasan juring dan busur. Cara menghitungnya kita menggunakan sudut pusat. Ya. Lalu apa itu sudut pusat? Definisinya sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari lingkaran dan puncak dari sudut itu menghadap ke titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran dan puncaknya berada pada salah satu titik di keliling lingkaran. Kita lihat di situ ada titik C, puncaknya adalah di titik C. Tetap aja kaki-kakinya adalah di A dan B di bawah busur, tapi puncaknya bukan di pusat tapi di salah satu titik di keliling lingkaran juga di C. Sudut keliling ini tidak harus pada posisi sejajar dengan sudut pusatnya ya. Bisa kita lihat di sini di titik D, bisa juga dibangun di titik D. Dengan kaki-kakinya tetap pada titik A dan B, tapi puncak sudutnya ada di titik B. Maka seperti ini juga disebut sudut keliling. Besarnya sama, selalu sudut keliling ini adalah setengah dari sudut pusat. Sudut keliling besarnya selalu setengah dari besar sudut pusat. Dan sudut pusat selalu 2 kali besar dari sudut keliling. Apotema lingkaran adalah garis tegak lurus yang menghubungkan sebuah tali busur terhadap titik pusatnya. Menghubungkan sebuah tali busur lingkaran kepada titik pusat, tapi dia harus tegak lurus terhadap tali busur tersebut. Kita lihat di situ ada tali busur AB, kemudian dari tengah-tengahnya ada garis tegak lurus yang langsung menuju kepada titik pusat. Nah, garis itu disebut apotema. Apotema ini sangat bermanfaat ketika kita nanti akan menghitung tembereng dengan cara mengurangkan jumlah luas juring dari luas juring yang dibentuk oleh busur dan dua jari-jarinya itu dengan mengurangkan dengan luas segitiga yang terbentuk di antara busur dengan jari-jari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Maka kita akan membutuhkan garis apotema ini untuk menentukan berapa panjang tali busur AB. Tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur yang menghubungkan kedua ujung busur tersebut. Jadi syaratnya antara tali busur dengan busur yang menghubungkan kedua busur tersebut. Jadi kalau dia busur AB, maka tali busurnya harus tali busur AB. Maka yang dibatasi oleh tali busur AB dengan busur AB ini itu disebut tembereng AB dari sebuah lingkaran.